Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Puji Tuhan, senang sekali bisa menyapa kembali lewat renungan firman Tuhan pagi hari ini. Sebelum kita membaca, merenungkan firman Tuhan pagi hari ini, mari kita menyanyikan sebuah pujian. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur Tuhan kepada Engkau pagi hari ini. Kami kagum, kami hormat akan Engkau. Engkau Bapa kami yang baik, besar kasih setiamu, anugerah Tuhan dalam hidup kami. Ya Bapa, sebelum kami membaca, merenungkan firman Tuhan pagi hari ini, kuduskan, layakan kami, urapilah kami Tuhan, berkati setiap kami. Jadikan hati kami, hidup kami menjadi tanah yang subur, tanah yang baik bagi firman-Mu. Berfirmanlah karena kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Lagi salam sejahtera bagi kita semua. Mari kita membuka Alkitab kita. Pagi hari ini kita akan membaca Alkitab kita di dalam 2 Raja-Raja pasal 3 ayat 6 sampai 14. Sekali lagi, 2 Raja-Raja pasal 3 ayat 6 sampai 14. Saya membaca di sini dan boleh diikuti di sana ya. Mari kita baca bersama-sama ayat-ayat ini. Demikian firman Tuhan. Keluarlah Raja Yoram pada waktu itu dari Samaria, lalu ia memeriksa barisan seluruh orang Israel. Selanjutnya ia menyuruh orang kepada Yosafat, Raja Yehuda dengan pesan, Raja Moab telah memberontak terhadap aku. Maukah engkau bersama-sama aku berperang melawan Moab? Jawabnya, aku akan maju. Kita sama-sama, aku dan engkau, rakyatku dan rakyatmu, kudaku dan kudamu. Lagi ia bertanya, melalui jalan manakah kita akan maju? Jawabnya, melalui padang gurun Edom. Maka berjalanlah Raja Israel dan Raja Yehuda dan Raja Edom. Tetapi sesudah mereka berkeliling 7 hari perjalanan jauhnya, maka tidak terdapat air untuk tentara dan untuk hewan yang mengikuti mereka. Lalu berkatalah Raja Israel, wahai, Tuhan telah memanggil ketiga raja ini untuk menyerahkan mereka ke dalam tangan Moab. Tetapi bertanyalah Yosafat, tidak adakah di sini seorang nabi Tuhan supaya dengan perantaraannya kita meminta petunjuk Tuhan? Lalu salah seorang pegawai Raja Israel menjawab, katanya, di sini ada Elisa bin Safat yang dahulu melayani Elia. Berkatalah Yosafat, memang padanya ada firman Tuhan. Sesudah itu pergilah Raja Israel dan Yosafat dan Raja Edom kepada Elisa.
Tetapi berkatalah Elisa kepada Raja Israel, apakah urusanku dengan engkau? Pergilah kepada para nabi ayahmu dan kepada para nabi ibumu. Jawab Raja Israel kepadanya, jangan begitu, sebab Tuhan memanggil ketiga raja ini untuk menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Moab. Berkatalah Elisa, demi Tuhan semesta alam yang hidup, yang di hadapannya aku menjadi pelayan, jika tidak karena Yosafat, Raja Yehuda, maka sesungguhnya aku ini tidak akan memandang dan melihat kepadamu. Puji Tuhan, demikian pembacaan firman Tuhan. Dari bacaan yang barusan kita baca dari ayat 6 sampai 14 menceritakan di sana ya tentang Raja Yoram. Siapakah Raja Yoram? Raja Yoram adalah anak dari Raja Ahab, ya, raja bangsa Israel. Dijelaskan tadi di sana, Raja Yoram sedang menyiapkan pasukannya hendak pergi berperang melawan Raja Moab. Kenapa? Ada apa dengan Raja Yoram dan Raja Moab? Ternyata itu ada di ayat 4 dan 5 dijelaskan di sana. Mesa, Raja Moab, adalah seorang peternak domba. Sebagai upeti, ia membayar kepada Raja Israel 100.000 anak domba dan bulu dari 100.000 domba jantan. Tetapi segera sesudah Ahab mati, memberontaklah Raja Moab terhadap Raja Israel. Oh, jadi kenapa Raja Yoram waktu itu hendak pergi berperang melawan Raja Moab? Karena Raja Moab berhenti memberikan upeti kepada Raja Israel. Apa itu upeti? Upeti itu adalah persembahan, ya, sesuatu yang wajib dipersembahkan oleh Raja Moab waktu itu kepada Raja Ahab. Tapi setelah Raja Ahab meninggal, Raja Moab kemudian berhenti memberikan persembahan tersebut. Dan itulah yang membuat Yoram menjadi marah. Setelah papanya meninggal, setelah ayahnya meninggal, bangsa Moab ini tidak lagi memberikan persembahan kepada Raja Yoram. Dan kemudian itu membuat dia panas hati. Dan dikatakan tadi dia pergi ya bersama rakyatnya untuk melawan Raja Moab. Tetapi pertanyaannya, apakah ia sendiri untuk pergi berperang? Ya, ternyata ia tidak sendiri ya. Ia mengajak Raja Yosafat. Siapa Raja Yosafat? Raja Yehuda ya. Jadi waktu itu Israel itu terbelah menjadi dua gitu ya, terbagi menjadi dua, ada kerajaan utara dan ada kerajaan selatan ya. Jadi Yoram itu memerintah di bangsa Israel, sedangkan di Yosafat memerintah di kerajaan Yehuda. Nah, apa yang terjadi di sana? Ketika Yoram mengajak Yosafat, apakah Yosafat ikut pergi bersama-sama dengan Yoram? Dijelaskan tadi di ayat-ayat yang kita baca, dikatakan Yosafat bersedia ikut pergi berperang bersama dengan Yoram. Jadi sekali lagi Yosafat menerima ajakan dari Raja Yoram untuk pergi bersama-sama berperang melawan Raja Moab. Bahkan ya, mereka juga mengajak Raja Edom, dikatakan tadi, untuk bergabung ya waktu itu. Jadi ada 3 raja yang waktu itu pergi bersama-sama berperang melawan Raja Moab. Ada Raja Yoram, ada Raja Yosafat, dan ada Raja Edom. Tentu saja beserta dengan pasukannya masing-masing. Kemudian mereka pergi melewati padang gurun, tadi dikatakan. Namanya padang gurun ya, berarti itu gersang, tidak ada apa-apa. Jadi kalau panas, kalau misalnya matahari lagi terik ya benar-benar panas ya. Dikatakan tadi setelah 7 hari berjalan di padang gurun. Jadi sekali lagi mereka berjalan itu sudah 7 hari di padang gurun. Udah jauh sekali perjalanan mereka. Jadi dikatakan mereka mulai kelelahan dan kehausan. Jangankan di padang gurun deh ya. Saat kita pergi jalan pagi atau lari pagi ya, mungkin 2-3 kilo, 5 kilo, 10 kilo, kita udah mulai ngos-ngosan, haus ya, butuh air.
Apalagi waktu itu mereka sudah 7 hari berjalan di padang gurun yang panas tentunya. Mereka kehabisan air, mereka udah mulai lelah dan haus. Tidak ada air di padang gurun. Tidak ada air. Kemudian tentara-tentara dan ternak-ternak yang berjalan juga ikut kehausan. Ya pasti mereka udah mulai kehausan waktu itu. Tetapi yang kita mau pelajari dari ayat-ayat yang kita pelajari, yang barusan kita baca tadi, ada satu hal yang menarik. Di antara begitu banyak orang yang waktu itu sedang mengalami kelelahan dan kehausan, ada satu orang yang kemudian bertanya begini, tidak adakah di sini seorang nabi Tuhan supaya kita bisa meminta petunjuk Tuhan? Siapa yang bertanya seperti itu? Dia adalah Yosafat, Raja Yehuda. Dan dikatakan tadi dari antara pegawai Raja Yoram menjawab ya, di sini ada Elisa. Kemudian apa yang terjadi? Lalu Yosafat dan Yoram dan juga Raja Edom pergi menemui Elisa. Pelajaran penting yang kita pelajari dari sini adalah ketika Raja Yehuda, Raja Yosafat, Raja Yoram dan Raja Edom beserta dengan pasukannya dan juga dikatakan tadi hewan ternak yang bersama-sama dengan mereka waktu itu sudah mulai kelelahan, kehausan, maka sekali lagi mereka melupakan satu hal yang paling penting. Dan kemudian itu ditanyakan oleh Yosafat. Apa itu? Yosafat bertanya kepada Tuhan. Yosafat dikatakan tadi di sana mencari nabi Tuhan, ya. Mencari siapa? Mencari nabi Tuhan, dia Elisa. Yang mereka mencari Elisa untuk meminta petunjuk Tuhan. Ya, mungkin kita berkata, wah, saya kan bukan Yosafat gitu ya. Saya orang haus kok. Kalau orang haus ya butuh minum, bukan butuh nabi gitu ya. Tapi tidak dengan Yosafat. Tidak dengan Yosafat. Ketika semua orang sudah capek, lelah, haus dan seterusnya, Yosafat ingat kepada Tuhan. Sekali lagi, Yosafat ingat kepada Tuhan. Apakah Yosafat waktu itu tidak haus? Haus juga. Tapi hal yang luar biasa adalah Yosafat ya bertanya kepada Tuhan, meminta petunjuk Tuhan, meminta pertolongan Tuhan. Pada kesempatan ini mungkin kita juga sering mengalami yang namanya kesulitan, kesusahan, sakit mungkin, kelelahan seperti yang dialami oleh Raja Yoram, Edom dan juga Yosafat tadi di sana. Mungkin kita juga capek, lelah gitu ya. Tapi pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan ketika kita sudah mulai capek, bahkan sakit sekalipun? Tentu saja yang harus kita lakukan adalah berdoa kepada Tuhan. Tuhan sangat senang ya ketika kita berdoa kepada Tuhan. Ya. Sekali lagi, saat kita berdoa, kita tidak hanya menceritakan pengalaman kita kepada Tuhan, tetapi juga kita harus bertanya kepada Tuhan. Tuhan, ya seperti pagi ini, sepanjang hari ini apa yang harus saya lakukan? Ya. Bagaimana saya harus bersikap? Jadi sekali lagi, di dalam doa kita tidak hanya menceritakan pengalaman indah kita bersama dengan Tuhan sepanjang hari, tapi tentu saja kita mulai bertanya, Tuhan hari ini Tuhan mau apa dari saya? Saya harus lakukan apa? Dan kalau engkau sakit, kalau engkau mungkin sedang mengalami kesusahan, minta pertolongan Tuhan. Ya. Sekali lagi, Tuhan sangat senang mendengarkan doa-doa kita. Dan sekali lagi, pasti Tuhan memberikan jawaban. Pasti Tuhan menjawab doa-doa kita. Kembali ke ayat-ayat yang tadi, ya, yang bisa kita pelajari satu poin penting. Ya, Yosafat benar-benar mengalami kelelahan, capek ia, haus ia. Tapi yang bisa kita pelajari dari Yosafat, dia selalu mencari Tuhan. Dia selalu bertanya kepada Tuhan. Dia selalu mengandalkan Tuhan. Itu yang bisa kita pelajari pagi hari ini. Mari kita belajar bersama-sama untuk tetap bertanya kepada Tuhan, untuk berdoa kepada Tuhan.
Saya ada satu ayat hafalan, ya, ayat emas ya, dari Yeremia 17 ayat 7. Sekali lagi, Yeremia 17 ayat 7. Dikatakan di sana, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Sekali lagi, Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Puji Tuhan, Yosafat mengandalkan Tuhan. Yosafat menaruh harap pada Tuhan. Ya, ketika dia mengandalkan Tuhan, ketika dia berharap kepada Tuhan, apa yang terjadi? Besok kita lanjutkan ceritanya. Yang pasti hari ini ingat, jangan lupa bertanya kepada Tuhan, jangan lupa berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur Tuhan kepada Engkau pagi hari ini. Puji Tuhan, kami telah selesai membaca merenungkan firman-Mu. Pagi hari ini kami belajar satu hal penting. Di tengah-tengah kesulitan yang kami hadapi, di tengah-tengah kesusahan yang kami hadapi, di tengah-tengah kelelahan kami, Tuhan mau kami selalu bertanya kepada Tuhan, bertanya, meminta petunjuk kepada Tuhan. Kami percaya Engkau sumber hikmat bagi kami, Engkau sumber kecerdasan bagi kami, Engkau sumber pertolongan kami. Ketika kami susah, Tuhan yang menghiburkan kami. Ketika kami sakit, Tuhan yang menyembuhkan kami. Ketika kami lemah, Tuhan yang memberikan kami kekuatan. Kami bersyukur Tuhan, berkati kami sepanjang hari ini. Kiranya sukacita, damai sejahtera melimpah dalam kehidupan kami dan keluarga kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.